Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abi, Adam, Idan, Nisa, Rinda, Windy, Ana, dan Sasa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua topik terkait hazard kimia, yaitu yang pertama materi umum dan materi pokok mengenai hazard kimia. Sebelum masuk ke materi inti, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hazard kimia? Hazard kimia merupakan bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia, baik yang berbentuk padat, cair, atau gas. Bahaya dan risiko dari semua bahan kimia ini dapat dilihat dari penjelasan di MSDS, yaitu Material Safety Data Sheet, yang selalu tercantum di semua kemasan bahan kimia tersebut. Risiko dari penggunaan bahan kimia ini tidak hanya pada kesehatan saja, tetapi juga kecelakaan seperti ledakan. Nah teman-teman, tujuan keselamatan dan kesenangan kerja di rumah sakit yaitu menciptakan suatu sistem kesehatan keselamatan kerja di rumah sakit dengan melibatkan unsur manajemen karyawan, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, setelah kita mendapat gambaran tentang hazard kimia, mari kita bahas mengenai materi pertama kita, yaitu macam-macam hazard kimia. Macam-macam hazard kimia. Klarifikasi atau penggolongan bahan kimia berbahaya diperlukan untuk mempermudah pengenalan serta cara penanganan dan transportasi. Secara umum, bahan kimia berbahaya diklarifikasikan menjadi beberapa golongan, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan kimia beracun. Yang kedua, bahan kimia korosif. Yang ketiga, bahan kimia mudah terbakar. Yang keempat, bahan kimia peledak. Yang kelima, bahan kimia oksidator. Yang keenam, bahan kimia reaktif terhadap air. Yang ketujuh, bahan kimia reaktif terhadap asam. Yang kedelapan, gas bertekanan. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu bahan kimia radioaktif. Setelah mencermati materi tentang hazard kimia, sekarang kita masuk ke materi pokok, yaitu hazard kimia infeksius. Pengertian dari hazard kimia infeksius adalah bahaya kesehatan yang disebabkan oleh masuknya bakteri atau mikroorganisme ke dalam tubuh dikarenakan terkena bahan kimia. Infeksi terkait pelayanan kesehatan atau Healthcare Associated Infection atau HAIS merupakan salah satu masalah global, termasuk di Indonesia. Bahan kimia dapat menginfeksi tubuh melalui 3 cara umum, yaitu yang pertama melalui inhalasi atau menghirup, yang kedua pencernaan atau menelan, yang ketiga penyerapan ke dalam kulit atau kontak invasif. Macam-macam hazard kimia infeksius. Yang pertama ada karbon monoksida dan nitrogenosida, kemudian yang kedua ada ozon, ketiga ada etilen oksida, yang keempat ada metil metakriliat atau bisa disebut MME, kemudian yang kelima adalah formaldehid karena adalah klorin dan silika. Penyebab hazard kimia infeksius. Hazard kimia infeksius dapat terjadi karena kurangnya penerapan kewaspadaan di rumah sakit. Kurangnya penerapan kewaspadaan universal di rumah sakit dapat terjadi karena tidak tersedianya sarana dan fasilitas untuk menjamin kesehatan lingkungan di rumah sakit dan personal. Alat pelindung diri merupakan suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja, di mana secara teknis dapat mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan kerja yang terjadi. Peralatan pelindung diri tidak menghilangkan bahaya ataupun mengurangi bahaya yang ada. Peralatan ini hanya mengurangi jumlah kontak dengan bahaya dengan cara penempatan penggalangan antara tenaga kerja dengan bahaya. Dampak hazard kimia infeksius. Identifikasi bahaya kimia yang ditemukan pada rumah sakit yang dapat berisiko untuk menyebabkan bahaya kerja dari penggunaan produk yang berasal dari bahan kimia, yaitu sabun yang digunakan pada unit grooming yang menyebabkan tangan petugas menjadi kering dan terkelupas setelah menggunakan sabun untuk memandikan pasien, serta penggunaan desinfektan setelah
melakukan tindakan pada pasien yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan hazard kimia infeksius. Yang pertama ada pemilahan, yang kedua ada pengemasan, yang ketiga pengumpulan, yang keempat penyimpanan, yang kelima pengangkatan, dan yang keenam pengolahan. Contohnya, pengolahan limbah B3 seperti bekas jarum suntik, masker medis, masker bekas, atau alat-alat bekas sekali pakai lainnya. Nah, apa sih solusi dari hazard kimia infeksius? Yang pertama, menghilangkan bahaya, yaitu menghilangkan bahan beracun atau prosesnya atau melakukan substitusi dengan bahan yang lebih aman. Yang kedua, menjaga jarak atau pemisah antara pekerja dengan bahan kimia. Yang ketiga, menggunakan ventilasi yang aman atau sesuai standar. Yang keempat, menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, kacamata pelindung atau baju pelindung. Dan yang terakhir, yang kelima, menerapkan personal hygiene dengan ketat. Setelah menyimak pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hazard kimia adalah bahaya yang ditimbulkan dari bahan-bahan kimia, baik berbentuk padat, cair, maupun gas. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.